Nah, di sini saya menggunakan sebuah aplikasi ya bernama Device Info. Aplikasi ini sangat aman sekali karena bisa sobat download di Google Play Store ya. Namun kalau misalnya sobat mendapatkan update terbaru dan sobat install aplikasi itu tetapi ada iklan, sebaiknya hapus saja ya. Karena aplikasi yang saya gunakan ini adalah versi Pro atau full version. Kalau sobat ingin mendapatkannya, sobat bisa download di link deskripsi di bawah aja ya, atau download pada link ini. Kemudian sobat install seperti biasa. Kalau sudah sobat install, lalu kita buka aplikasinya. Nah, ketika pertama kali membuka, yang pertama kali sobat disuguhkan adalah menu dashboard. Di menu ini pertama sobat bisa melihat RAM ya. Total RAM yang saya gunakan sebenarnya adalah 3 GB, tetapi kita hanya akan mendapatkan 2,8 GB saja karena sisanya dipakai untuk sistem. Begitu juga ketika sobat membeli sebuah smartphone dengan RAM 2 GB, maka yang sobat dapatkan hanyalah 1,8 GB ya. Kalau misalnya ingin membeli kapasitas RAM yang besar, sobat bisa beli yang 6 GB, maka pasti sobat akan mendapatkan 5,8 GB. Begitu seterusnya ya. Berikutnya di sini ada ROM. ROM dan internal ini sama ya. Pada smartphone saya ini sebenarnya internalnya ada 32 GB. Tetapi di sini hanya 23,5 GB. Jadi sisanya juga digunakan untuk sistem ya. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini bisa sobat lihat ada CPU dan di sini juga ditampilkan ya bahwa smartphone saya ini menggunakan CPU dengan 8 core atau 8 inti. Semakin banyak inti atau core ini, maka smartphone itu akan semakin bagus ya. Jadi ketika sobat untuk menjalankan grafis ya seperti aplikasi yang berat ataupun menjalankan game yang high definition ataupun 3D, semakin banyak core ini semakin bagus ya. Dan di sini bisa sobat lihat itu real time ya. Di sini ada persentasenya dan ini tidak mencapai 20% ya. Artinya pemakaian yang saya gunakan untuk merekam video ini dan juga untuk menjalankan kursor atau mouse ini itu hanya memakai CPU sekian persen saja ya. Tidak sampai 20%. Jadi sobat bisa perhatikan CPU-nya di sini ketika sobat membuka banyak aplikasi. Jika CPU ini terpakai banyak sekali ya, smartphone sobat itu bisa hang, bisa nge-lag, dan bahkan dalam situasi tertentu bisa mati sendiri ya. Jadi sobat harus pastikan ya bahwa kapasitas CPU yang sobat gunakan itu tidak melebihi ambang batas. Kita lanjut scroll lagi ke bawah ya. Di sini ada baterai. Nah, di baterai ini juga diperlihatkan ya 3762 volt ya. Padahal baterai yang saya gunakan ini kapasitasnya adalah 4100 mAh. Di sini juga bisa sobat lihat ya temperaturnya ada 33,2 derajat Celcius. Kalau ketika sobat gunakan smartphone sobat itu temperaturnya melebihi ini karena ini kan real time ya. Jadi sobat bisa lihat di sini. Kalau pengen lihat suhu smartphone sobat itu berapa, sobat bisa gunakan juga aplikasi ini ya. Nah, di sini ada kan suhu smartphone yang saya miliki itu ada 33,2 ya. Oke, itu aja ya di menu dashboard. Kita lanjut ke menu general. Di menu general ini akan menunjukkan model dari smartphone yang kita gunakan. Jadi di sini saya menggunakan Redmi Note 4. Lebih spesifiknya sebenarnya Redmi Note 4X ya, tapi di sini tidak ada X-nya. Kemudian yang dibuat oleh Xiaomi ya. Device-nya namanya adalah Mido. Nah, kemudian ini adalah motherboard-nya ya. MSM 8953 dan ini adalah hardware-nya dari Qualcomm sendiri. Brand-nya atau vendornya adalah Xiaomi dengan Android Nougat ya. Di sini juga ada radio. Oke, ini untuk general. Lanjut ke menu device ID. Di sini ada phone type, ada IMEI juga. Nah, ini yang paling penting ya, hardware serial number. Sobat sebaiknya catat nomor ini ya, atau catat juga nomor IMEI. Karena ketika misalnya sobat beli handphone sama dengan handphone teman sobat dan dari segi warnanya sama, sehingga kalau ketika smartphone itu sama-sama di restart ulang atau di reset pabrikan, maka sobat akan bingung ya membedakan yang mana smartphone sobat, yang mana smartphone teman sobat. Atau jika suatu hari smartphone sobat itu
dicuri atau oleh orang lain dan menganggap itu adalah miliknya, sobat bisa lihat di hardware serial number ini ya, karena ini tidak akan pernah sama dengan smartphone manapun. Setiap smartphone itu nomornya berbeda-beda ya, termasuk juga nomor IMEI-nya. Nah, di sini juga ditampilkan IP address, ini juga bisa sobat catat ya. Versi Bluetooth, dan di sini juga sudah build fingerprint ya. Jadi kalau smartphone sobat mendukung fingerprint, di sini keterangannya akan muncul ya. Oke, itu untuk menu device ID. Kita lanjut ke menu CPU. Di menu CPU pertama kita lihat prosesor ya. Dan kita lanjut ke bawah. Nah, di sini CPU hardware-nya saya menggunakan handphone saya ini menggunakan Qualcomm dengan tipe MSM 8953 ya. Di sini juga ditampilkan ya 8 inti, clock speed-nya 652. Di sini lebih spesifik lagi ya, dari core 1 sampai core 8-nya ditampilkan dan dipakai berapa MHz. Kemudian di sini jumlah dari pemakaian yang kita gunakan ya. Ini sama seperti di menu dashboard tadi. Oke, kita lanjut ke menu display. Nah, di sini ada resolusi. Bagi sobat yang menginginkan sebuah gambar yang jernih, gambar yang tajam, gambar yang enak dilihat dan nyaman dipandang berlama-lama, itu sangat penting sekali resolusi dan density ini ya. Semakin besar resolusinya, semakin bagus gambar yang akan ditampilkan. Termasuk juga density ini ya. Karena ketika density ini besar, maka bintik-bintik pixel itu akan semakin banyak, semakin rapat, dan ketajaman gambar itu pun akan semakin bagus ya. Jadi kalau di sini density-nya kecil, resolusinya kecil, maka gambarnya ketika sobat ambil sebuah gambar menggunakan kamera, lalu sobat pindahkan ke laptop atau sobat cuci dengan menggunakan foto ya, berapa R misalnya 10R, itu hasilnya tidak akan bagus ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada physical size. Padahal di smartphone Xiaomi Redmi Note 4 saya ini, dimanapun sobat lihat spesifikasinya itu kan 5,5 inch. Padahal di sini itu menampilkan 5,52 inch. Nah, ini ada perbedaan ya. Di sini sepertinya aplikasi ini menampilkan lebih spesifik di. Oke, sekarang kita lanjut ke menu baterai. Di sini ada level baterainya, ada 38 dan ini real time ya. Nah, teknologi yang digunakan adalah lithium polymer. Nah, di sini bisa sobat lihat ya, sangat penting sekali nih. Ini adalah kesehatan baterai, di sini adalah good. Kalau di sini tulisannya tidak good, sebaiknya sobat ganti baterainya sebelum handphone sobat itu baterainya melembung atau meledak ya. Jadi sobat harus waspada juga karena bagus sekali aplikasi ini bisa menampilkan indikator seperti itu ya. Temperatur ini juga sama tadi seperti di dashboard. Di sini 33,5 derajat Celcius. Nah, di sini sobat bisa lihat ya kapasitasnya, padahal di spesifikasi umumnya ya dikatakan 4100 mAh. Tapi sebenarnya hanya 4000 mAh saja. Entah itu untuk ya menaikkan pamor saja ya, agar orang-orang itu tertarik untuk membeli smartphone ini. Padahal kapasitasnya tidak seperti yang dispesifikasi pada umumnya ya. Oke, itu untuk baterai. Kita lanjut ke menu memori. Ini sama juga tadi di dashboard ya, tapi di sini lebih lengkap ya. Free-nya berapa, yang digunakan berapa, totalnya berapa. Ini sama ya. ROM-nya juga sama, ROM dan internal ini sama ya. Eksternal ini tidak ada karena saya tidak masukkan eksternal. Oke, itu untuk memori. Kita lanjut ke sensor ya. Nah, semakin banyak sensor yang digunakan pada smartphone, biasanya smartphone itu adalah smartphone mahal ya. Smartphone flagship biasanya. Misalnya kayak menggunakan sensor wajah, kemudian sensor fingerprint, dan terlebih lagi sekarang ada sensor fingerprint yang bisa di layar ya. Itu nggak perlu lagi tombol fisik, jadi langsung aja di layar. Nah, di sini sobat bisa lihat ya beberapa sensor yang didukung oleh smartphone sobat. Misalnya di sini smartphone saya itu mendukung akselerometer, magnometer, dan seterusnya ya.
Oke, pokoknya intinya di sini fitur-fitur sensor itu ada di sini. Nih, facing ini adalah sensor wajah. Jadi karena tidak mendukung, jadi tidak ada di sini ya. Orientasi sensor ada, game sensor ada. Oke, kita lanjut ke menu apps. Nah, kalau di menu apps ini sih tidak terlalu penting ya. Di sini hanya menampilkan aplikasi apa saja yang kita miliki. Di sini ada semua aplikasi itu tampil di sini ya.